Halo kawan, jumpa lagi di channelnya DIY. Oke, kali ini saya ada project mau ganti lampu tombol power window Daihatsu Terios ya. Jadi lampu tombol power window ini sudah ada dari bawaan pabrik, tapi dia masih berwarna kuning. Nah, ini jadi ceritanya saya mau ganti menggunakan atau pakai lampu LED yang berwarna putih agar hasil cahayanya lebih terang dan biar kelihatan tampil beda aja dari bawaan pabrikannya. Tadi di video awal bisa dilihat ya kawan, sebelumnya berwarna kuning dan ketika diganti jadi LED berwarna putih jadi agak lebih elegan sedikit ya. Oke, sebelum saya lanjut ke videonya, buat kawan-kawan yang belum subscribe channelnya DIY, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya dapat terus berkembang dan terus memberikan info, tips, trik, tutorial lainnya kepada kawan-kawan seputar otomotif. Oke kawan, seperti biasa ya, untuk membuka tombol power window ini kita membutuhkan alat bantu berupa obeng plus. Di sini terdapat satu baut. Di sini ya, ini cukup kita lepas. Nanti baru panel tombol power window-nya bisa kita lepas. Oke, setelah baut terlepas, ini panelnya tinggal kita angkat aja ya, karena dia cuman klik-klikan. Tapi ini di sini ada sedikit terkendala ya. Jadi di bagian sini dia nyangkut. Jadi kita harus lepas handle-nya dulu ya. Ini bisa dilihat ya kawan, dia nyangkut di sisi sebelah kiri tangan saya. Nah, ini jadi tutup atau handle-nya ini kita lepas dulu ya. Ini tinggal ditarik aja tutupnya. Setelah itu terlihat ada dua buah baut ya. Kita lepaskan baut yang di bagian atasnya aja supaya dia bisa kita miringkan sedikit untuk mengambil panel power window-nya. Setelah baut yang di bagian atas terlepas, ini bisa kita miringkan ya. Baru kita bisa ambil panel tombol power window-nya. Setelah itu baru kita bisa lepaskan konektor yang masih menempel ya. Sekarang lakukan cara yang sama juga di sisi seperti di sisi supir tadi ya. Oke, sekarang kita lepaskan kedua buah baut yang menempel di tombol power window ini ya. Kita lepaskan dari rumahnya. Sekarang tombol power window-nya sudah terlepas dari rumahnya. Waktunya kita lepaskan papan PCB-nya dari covernya ya. Untuk melepaskannya itu kita cukup gunakan obeng tipis. Ini karena cuma klik-klikan saja. Kita angkat sedikit klipnya, baru kita bisa ambil covernya ya. Nah, setelah covernya terlepas, ini kita bisa lihat ya papan PCB-nya di dalam cover tersebut. Oke, setelah ini kita angkat papan PCB-nya pelan-pelan ya, karena dia cuman dimasukkan aja, tidak ada penguncinya. Setelah diangkat, ini papan PCB-nya kita balik, baru kita bisa lihat lampu LED tombol power window-nya ya. Ini yang saya tunjuk, lampu LED-nya, dia berwarna kuning. Ini saya fokuskan dulu kameranya. Ini jadi total lampu LED-nya ada 4 buah lampu LED ya dari bawaannya.
Jadi keempat buah lampu LED ini yang akan kita ganti ke lampu LED berwarna putih. Oke kawan, sekarang kita lepaskan lampu LED-nya menggunakan solder ya, seperti biasa. Kita lepaskan satu persatu di kedua buah sisi. Keempat lampu LED juga kita ganti ya, diganti ke lampu LED berwarna putih. Nah, ini contoh LED yang sudah dilepas ya. Sekarang yang lainnya juga kita lepaskan ya, keempat buah LED-nya. Nah, ini keempat buah LED-nya sudah saya lepaskan semua ya. Jadi nanti tinggal kita pasangkan lampu LED yang baru yang berwarna putih, atau kawan-kawan punya warna lain silahkan gunakan warna yang lain, tidak harus berwarna putih. Oke, ini lampu LED yang akan kita ganti ya. Pakai LED tipe SMD 1206. Yang saya beri tanda panah adalah sisi negatif ya. Dia terdapat tinta atau spidol berwarna hijau ya. Nah, untuk yang di papan PCB-nya yang tanda panah ke kanan ini adalah sisi negatif ya. Berarti sisi negatifnya berada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita pasangkan lampu LED yang baru ya. Sesuai informasi yang saya berikan tadi, sisi negatif dan positifnya jangan terbalik agar lampunya tetap bisa menyala. Nah, ini contoh satu lampu LED yang sudah saya solder ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita lakukan cara yang sama juga di keempat buah lampu LED yang akan kita pasangkan yang baru ya. Oke, ini contoh lampu LED yang kedua yang sudah saya pasangkan ya. Jadi sisi yang berwarna hijau, spidol berwarna hijau di lampu LED itu berada di sebelah kanan ya. Dia merupakan sisi negatif. Nah, untuk mengetes pemasangan lampu LED yang barunya itu berhasil atau tidak, ini kita tes menggunakan multitester dengan posisi seperti di video ya. Diputar di arah katoda anoda, lalu kita tempelkan sisi negatif dan positifnya ke lampu LED. Jika lampu LED-nya menyala, berarti pemasangannya sudah benar. Bisa dilihat di kawan di video. Ini lampu yang menyala ya. Saya coba yang satunya lagi. Oke, lampunya menyala. Ini saya coba hidupkan ya pakai multitester. Berarti pemasangan lampu LED-nya sudah benar. Tinggal kita lanjutkan ke proses berikutnya. Oke, untuk penggantian lampu LED yang baru sudah selesai ya. Di keempat buah lampu, sekarang kita pasangkan kembali PCB-nya ini ke rumahnya ya. Nah, untuk pasangkannya itu ini ada
merupakan stick ya. Ini stick otomatis dari tombol power window CC driver. Jadi dia posisinya harus berada di tengah seperti ini ya. Jangan berada di sisi atas atau di bawah. Jadi harus pas benar-benar di tengah. Lalu kita masukkan ke sebelah sini ya, yang saya tunjuk ini, biar fungsi otomatisnya tetap bekerja dengan baik ya. Ini kita paskan aja, cukup kita tekan dan sambil dipaskan juga skunnya ya, atau pin-pin soket lainnya juga dipaskan ya. Oke, setelah yakin sudah terpasang dengan baik, kita pasangkan kembali cover penutup bagian bawahnya ya. Tinggal ditekan saja sampai berbunyi klik ke semua sisi. Oke, sekarang kita lanjut penggantian lampu LED di sisi tombol penumpang ya. Untuk melepaskan tombol power window-nya itu kita cukup lepaskan penguncinya aja ya. Ini dia merupakan klip-klipan aja, tidak ada baut yang menempel, jadi cukup kita renggangkan sedikit plastiknya, baru kita sambil angkat pelan-pelan ya. Oke, setelah terlepas dari tempatnya, sekarang kita lepaskan cover bagian bawah ini ya, yang berwarna putih. Ini kita gunakan obeng pipi, lalu kita congkel sedikit demi sedikit sampai dia terlepas ya. Setelah covernya terlepas, ini kita bisa lihat lampunya ya. Tapi sebelumnya ini ada pin atau apa itu, ini namanya saya kurang tahu. Ini hati-hati ya, mudah hilang soalnya karena barangnya sangat kecil. Jadi kita simpan baik-baik karena nanti ini kita pasangkan lagi. Nah, jadi untuk lampu LED-nya dia tipenya seperti ini ya, bukan tipe SMD. Jadi karena saya nggak ada tipe seperti ini, nanti saya ganti tipe SMD. Untuk mengangkat lampu LED-nya, ini kita lepaskan pengait di bagian bawah ya. Ini langsung saya tarik, nggak bisa, ternyata di bagian bawahnya ada pengaitnya ini. Jadi pengait kawatnya ini kita lepaskan dulu ya dari kaitannya. Nanti setelah terlepas, baru lampunya itu bisa kita tarik ke atas dan kita ganti ke lampu LED yang tipe SMD. Kalau kawan-kawan punya tipe lampu LED yang tipenya seperti di video ini, boleh silahkan dipakai. Tapi karena saya berhubung tidak ada lampu yang seperti aslinya, maka saya gunakan lampu LED tipe SMD. Nah, ini lampunya sudah bisa diangkat ya. Langsung aja saya potong kawatnya agar bisa saya ganti lampunya menjadi berwarna putih. Ini di kedua sisi dipotong ya, tidak usah panjang-panjang potongnya, sisakan sedikit aja. Lampunya sudah dipotong. Ini sekarang saya ganti menggunakan lampu SMD, tapi sebelumnya kawatnya ini diluruskan dulu ya, karena tipe SMD itu modelnya pipih, dia bagian bawahnya datar, tidak memiliki kaki seperti LED bulb yang sebelumnya ya. Setelah kawatnya diluruskan, ini saya belengkokkan sedikit biar dia sejajar ya, buat menaruh atau meletakkan lampu LED SMD-nya. Nah, kurang lebih seperti ini kawan, dibuat rata ya, sejajar. Setelah itu, agar timah solder yang menempel dengan baik, ini kita kerok dulu menggunakan cutter ya, di bagian kawatnya ini, supaya dia menempel dengan baik timah soldernya.
Oke, setelah kita kikis permukaannya jadi kurang lebih seperti ini ya, agar memudahkan timah solder menempel dengan baik. Oke, ini lampu LED SMD yang saya gunakan ya. Saya pakai warna putih dengan tipe SMD-nya 3528. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya pemasangan lampu LED SMD-nya. Inilah fungsinya kenapa kawatnya saya sejajarkan, agar permukaan LED SMD-nya itu juga sejajar ya. Setelah ini baru kawatnya kita tekan lagi ke posisi semula agar tidak menyangkut ketika kita pasangkan di rumahnya. Nah, ini saya tes, lampunya menyala ya, berarti berfungsi dengan baik. Setelah penggantian lampunya selesai, ini kita rapihkan sedikit ya, agar posisi lampunya dia sejajar ke atas, agar juga sinar lampunya juga tepat ke tombol power window-nya ya. Nanti setelah sekiranya lurus, ini kita tekan kembali kawatnya ke posisi semula. Seperti ini kurang lebih ya kawan. Baru kita pasangkan kembali ke covernya. Oh ya, pin yang tadi ini kita beri grease sedikit ya, agar dia menempel, dan juga sekalian melumasi aja. Mumpung lagi dibuka, kita tambahkan grease sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Kedua pin kita tambahkan grease sedikit ya, fungsinya biar melumasi dan juga agar menempel di tombol power window-nya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini kawan. Sulit mendapatkan fokusnya ya, karena barangnya kecil banget. Untuk cara pemasangannya, ini ada pin kecil sedikit. Nah, ini kita pasangkan ke pin yang di sini ya. Saya beri tanda panah. Ini karena materialnya sangat kecil, jadi kita harus hati-hati agar pas pemasangannya ya. Kalau kawan-kawan punya alat bantu berupa pinset, mungkin bisa menggunakan pinset ya, biar menaruhnya lebih presisi. Ini pinnya tadi, kakinya kita sesuaikan di rumahnya ya. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, setelah selesai, kita langsung pasangkan ke rumah hitamnya ini. Untuk pemasangan covernya ini, posisi tombolnya harus berada
di tegak ke atas ya, jangan posisi turun seperti ini. Jadi harus berada di atas seperti ini. Kita tahan seperti ini, baru kita masukkan pelan-pelan ya, agar pinnya tadi tidak berubah. Setelah dirasa sudah tepat, kita tinggal tekan ya sampai berbunyi klik, dan kita tes tombolnya berfungsi dengan baik ya. Tidak ada yang nyangkut sama sekali, berarti sudah normal. Untuk mempersingkat video, lakukan cara yang sama di ketiga sisi penumpang yang lainnya ya. Ini saya langsung pasangkan sisi drivernya lagi. Oke, untuk pemasangan ke mobilnya lakukan cara yang sama saat membongkarnya ya. Ini kita pasangkan dulu soket konektornya sampai berbunyi klik. Setelah itu kita posisikan panel tombol power window ini ke tempatnya ya. Tinggal kita tekan aja sampai berbunyi klik, karena dia cuman klem-kleman aja ya. Pastikan semuanya masuk dengan tepat ya, kancing-kancingnya, agar tidak berbunyi saat melewati jalanan rusak. Setelah itu kita pasangkan kembali baut handle pintunya ini ya. Baru setelah itu kita tutup covernya, dan juga kita pasangkan baut panel tombol power window-nya ya. Oke kawan, ini dia hasil penggantian lampu LED kita tadi siang ya. Yang sebelumnya berwarna kuning sekarang sudah menjadi berwarna putih. Jadi tampil lebih elegan ya dibandingkan dengan sebelumnya, terlihat monoton berwarna orange. Sekarang sudah berwarna putih. Ini di sisi driver ya, cuman ada 4 tombol. Dan ini di sisi penumpangnya ya, kurang lebih jadi seperti ini jika berwarna putih. Kalau kawan-kawan ingin berwarna lain, tinggal dikreasikan sekreatifnya kawan-kawan aja ya. Oke kawan, mungkin begitu aja video saya kali ini tentang cara ganti lampu tombol power window Daihatsu Terios atau Toyota Rush di bawah tahun 2016. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe channelnya DIY, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan info, tips, trik, dan tutorial lainnya kepada kawan-kawan. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next project.